kelas Z, angkatan 61. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya lah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu peserta sekejap level 1 kelas Z angkatan 61 yang bahagia. Pagi ini kita akan mengikuti serangkaian acara pasti pengajian Al-Quran sekejap, tematik dan inspiratif yang akan dipandu oleh Ustadz Dr. Nur Ihsan Muhammad Idris, LC, MAG. Adapun susunan kegiatan hari ini, acara pasti yang dirangkai dengan tasakuran peserta sekejap level 1 hari ini adalah sebagai penanda bahwa kelas kita angkatan 61 telah bisa menyelesaikan di level 1. Semoga kita diberi kesempatan sehat-sehat terus untuk mengikuti lanjutan level 2 insya Allah. Adapun acara pada pagi hari ini Sabtu 12 Juli 2025 secara daring. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemah yang akan dilantunkan oleh Ibu Eti Sukrona. Yang kedua adalah sambutan dari Ustadzah Rahmawati Basarang, SBD, SAG. Dan acara yang keempat adalah tasakuran. Yang pertama akan dirangkai oleh tampilan kertas ajaib oleh Ibu Titi Rubitaningsih, yang dilanjut testimoni oleh Ibu kita, Ibu Rahmawati Rahim, ini paling senior. Dan yang berikutnya adalah pengumuman predikat. Ini nanti akan dipandu oleh Ustadz yang bertugas. Yang kelima adalah pemaparan materi oleh Ustadz Dr. Nur Ihsan Muhammad Idris, LC, MAG. Yang keenam adalah ini, tanya jawab. Ini yang kami tunggu-tunggu, Ustadz, tanya jawab sehingga kita lebih dekat secara emosional, kemudian membangun hubungan yang lebih bagus dari level yang pertama sampai level yang terakhir, insya Allah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah reminder acara workshop Al-Fatihah, pembukaan kelas level 1 dan 7, kita akan mengikuti acara berikutnya, dan yang terakhir adalah kita sama-sama mendukung kegiatan sekejap ini. Acara selesai, ada 7 poin. Melanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemah yang akan dilantunkan oleh Ibu Eti Sukrona. Kami persilakan Ibu. Suaranya belum terdengar ya? Oh ya. Sekarang sudah terdengar, Bu? Mohon maaf, sudah terdengar atau belum? Halo? Masih Suaranya kecil, Bu, suaranya kecil. ya kecil. Halo? Sudah terdengar keras? Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza masal insana dhurrun da'a rabbahu munifan ilaihi thumma idza hawalahu ni'matan minhu nasi thumma idza khawalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andada
وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lamar. Terima kasih, alhamdulillah, Bu Waiti Sukrona, pembacaan ayat suci dan terjemah. Semoga bermanfaat dan berpahala untuk kita semua. Saya ucapkan, saya menyapa Bapak Ibu yang baru bergabung di Zoom acara pasti dan menandai kegiatan tasyakuran. Semoga ibu-ibu yang baru hadir bisa menikmati, bisa menyaksikan, bisa mengikuti kegiatan ini. Terima kasih untuk Bu Eti. Yang ketiga adalah sambutan dari Ustazah Rahmawati Basarang, SPD, SAG. Kami persilakan. Terima kasih Pak Joko. Suara saya gimana? Ya, jelas. Jelas, Ustazah. Jelas ya? Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah ya pada pagi hari yang berbahagia ini kembali mempertemukan kita dalam ruang Zoom ini yang tentu saja berbeda ya dari kelas pekanan kita ya. Biasanya kita di setiap pekan ya di hari-hari tertentu sesuai kesepakatan kelas kita masing-masing, kita hanya berjumpa dengan teman-teman kita ya. Tapi di kegiatan pada pagi hari ini adalah salah satu program dari Sekejap Pusat ya untuk memberikan kesempatan memfasilitasi
kepada para peserta kelas ya di semua level ya untuk bisa menjalin silaturahim ya setiap bulan. Ya, maka kita adakan pengajian pasti ini ya. Jadi setiap bulan diadakan sebenarnya tujuannya untuk kita-kita ini bisa bersilaturahim ya mulai dari level 1 sampai dengan level 7 ya yang tertinggi. Cuman memang kendalanya ya sebenarnya harapan kita seperti itu. Eh, Cuman memang terkadang karena memang kita melaksanakannya di hari-hari weekend ya seperti ini, kebanyakannya memang di hari Sabtu. Eh, jadi terkadang ya kegiatan-kegiatan kita juga banyak di luar ya, sehingga eh, apa kehadiran itu tidak terlalu banyak ya sesuai yang kita harapkan tentu saja ya karena luar biasa kalau semua kelas bisa berkumpul ya dari level 1 ke level 7 itu bisa ratusan orang ya maka ini juga masih tetap kita upayakan ya supaya setiap bulan apa tingkat kehadiran itu terus bertambah ya sebagai ajang silaturahim kita ya kita mengenal ya saudara-saudara kita ya ada yang dari Solo ya Ibu Siti Halimah yang sudah level 5 ya Masya Allah ada Ibu Titi ya yang hari ini sedang berbahagia karena apa? Karena akan apa ya melepaskan apa perjuangannya selama ini tertatih-tatih ya melewati level 1. Ya, maka kenapa selalu kami fasilitasi untuk tasyakuran kami? Karena kami tahu perjuangan Bapak dan Ibu sekalian ya melewati level itu. Jadi ini adalah sebagai bentuk apresiasi ya kami karena Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu sekalian bisa melewati masa-masa sulit itu ya. Dan apa di hari ini yaitu yang spesial ya karena kegiatan pengajian bulanan kita ini kita rangkaikan dengan acara tasyakuran dari kelas Z ya angkatan 61. Dan ini sudah sepertinya sudah sunnatullah ya karena akan ada penyaringan-penyaringan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi mungkin di awal kita berjumlah sekian orang ya. Contoh di kelas Z itu ya yang terdaftar ada sekitar 24 orang di awal. Ya, saya tadi sempat mendengarkan Pak Joko katanya ada list namanya 14 orang ya. Bahkan ya yang ikut ujian ya sampai akhir atau tes akhir itu hanya 11 orang ya. Tetapi ya itu bukan apa ya persyaratan. Jadi kita berharap ya bahwa Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sudah melewati kelas ini ya tidak hanya berhenti sampai di sini ya. Karena insya Allah di level berikutnya itu akan ada tantangan tersendirinya lagi. Ya, apatah lagi di level 2. Kalau di level 1 nih kita alhamdulillah hanya diajarkan yang kerap-kerap Bu ya, yang kerap-kerap. Nah, kalau di level 2 itu ya sudah diajarkan secara lengkap ya, secara lengkap apa wazan-wazannya, pola-polanya dan juga pembahasannya tentu saja lebih menarik ya karena kita akan membahas surah-surah yang kita pakai ya dalam sholat-sholat kita yaitu di juz 30. Maka kami berharap ya kita tidak berhenti ya hanya di level 1 saja ya, tapi tetap terus melanjutkan ya supaya kita juga bisa terus beristiqomah ya dalam kita belajar Al-Quran. Dan Bapak dan Ibu sekalian, terkhusus untuk yang tasyakuran ya hari ini di kelas Z ya, untuk menginformasikan kepada teman-temannya ya bahwa untuk melanjutkan ke level 2 persyaratannya ya tidak harus ya
mengikuti tes akhir ya. Mungkin ada yang mau tapi kan saya tidak ikut ujian ya. Jadi jangan sampai sudah memvonis dirinya, oh saya nggak bisa ikut level 2 nih. Ya. Jadi yang penting dia sudah melewati, sudah pernah ya, sudah belajar, sudah mengetahui tentang materi-materi di level 1 ya, silahkan kami tetap ya memberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan ke level berikutnya. Nah, jadi selamat ya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini sedang berbahagia ya karena telah melewati level 1 ya, dan sekaligus ya terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir juga di pengajian kita ini ya, untuk sama-sama berbahagia ya dengan teman-teman kita yang ada di kelas Z. Nah, itu di antara program-programnya, dan kami juga selalu ya berusaha untuk menghadirkan program-program pendukung ya dari kelas-kelas sekejap kita ya. Nah, di hari Ahad besok ya, insya Allah juga kita ada kelas workshop ya untuk tadabbur dan tahsin surah Al-Fatihah. Ya, yang kita tahu bersama bahwa surah Al-Fatihah ini adalah yang menjadi rukun dalam salat kita. Ya, sah dan ininya salat kita tuh tergantung ya dengan surah ya Al-Fatihah ini. Bagaimana kita bisa menguasai secara pemaknaannya ya, dan juga bagaimana cara melafazkan yang baik ya dan benar dari surah Al-Fatihah ini. Maka kami juga mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian ya untuk bisa meramaikan ya kegiatan besok hari ya, untuk kita sama-sama belajar ya, semakin hari ya semakin baik ya dari sisi pemahaman kita terhadap Al-Quran ya, dan juga dari sisi pelafazan kita ya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin banyak ya kita jumpai mungkin dari kelas-kelas kita ataupun program-program yang lain. Tapi kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, yang maksimal kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan ya, dilapangkan ya hati-hatinya semuanya Bapak dan Ibu sekalian, dan kami sangat terbuka ya kalau ada saran-saran dan masukan-masukan yang akan disampaikan untuk perbaikan kegiatan-kegiatan kita ke depan ya. Silahkan semua bisa menghubungi ya nomor admin yang ada di grup-grup kelas kita. Demikianlah ya Bapak dan Ibu sekalian, selamat menikmati ya acara hari ini. Cukup sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutan Ustazah Rahmah. Keren suaranya, agak sedikit gugup. Kita tahu bahwa yang dihadapi ini adalah senior-senior semua, Bu. Ustazah, senior semua. Usianya di atas 65 semuanya, Ustazah. Jadi Ustazah paling muda di sini. Sehingga nanti terus terang kami yang belajar senang, tapi harus didampingi terus. Nah, seperti itu ya. Jadi kami senior. Iya, sangat senior sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acara berikutnya adalah tampilan untuk kertas ajaib yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Rubitaningsih. Kami persilakan Bu Titi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Joko. Jadi nervous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Layarnya admin airnya keluar layarnya. Kertas ajaib 1, pola garis dan pola A. Bu, layarnya keluar dulu. Admin biar bisa full ininya dia. Layarnya keluar dulu.
Mana admin? Layarnya keluar dulu layarnya. Iya. Gimana? Biar kelihatan. Sudah bisa dimulai? Ya, Sudah silakan belum? Ibu. Silakan Bu. Baik. Kertas ajaib 1, pola garis dan pola angka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan libagi wadan ala ataslah bukan. Di dalam mindari ila kepada kobli sebelum. Huwa diahu mereka, anta kamu antum kalian, anak aku nahnu kami. Hudiahu mereka, kak kamu kum kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, dalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, am atau lam tidak, ma bukan ila kecuali, falalu ida apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, seperti lama tatkala atau pula setiap kali lau sekiranya, ya ayuha wahailah ala agar, injikalan tidak akan, ana bahwasanya tahti di bawah an bahwa, fauqa di atas amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian, ketika ya wahai andarina sungguh, inda di sisi hatta sampai, seakan kot sungguh, baina di antara bal bahkan, pola garis, hijau lampu telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah, pola angka, atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lancar sekali Ibu Titi. Masya Allah. Iya, Mas. Deg-degan, Ustaz. Dekat ya. Oke. Masya Allah. Terima kasih Bu Titi. Alhamdulillahnya ini lama nggak ketemu ya Bu Titi selama liburan. Yang acara berikutnya adalah testimoni akan disampaikan dituturkan oleh Ibu kita Rahmawati Rahim. Ini paling senior Ustadz di kelas Z ini, paling senior. Kami persilakan Ibu Rahmawati Rahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tentu tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya, antara lain nikmat keimanan, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara pengajian pasti pada dan tasyakuran untuk level 1 kelas Z angkatan 61. Jadi juga ucapan terima kasih juga kepada Ustadz kita, Ustadz Nur Ihsan,
dan Ustadz Sahrul. Sudah datang belum Ustadz Sahrul? Ustadz Sahrul, alhamdulillah. Jadi kami sangat berterima kasih dengan adanya pembelajaran ini, karena barangkali sebelumnya itu kami ingin menyampaikan dulu. Kami menyampaikan testimoni ini mungkin karena kami yang paling senior ya. Karena umur saya ini sudah 75 tahun, Pak. Sudah 75 tahun, cucu udah 15. Tadi kalau baru satu, saya sudah cucu 15 orang. Ya, cucu sudah 15 orang, 2 orang sudah selesai. Alhamdulillah sudah kerja 2 selesai. Cucu dari 5 orang anak. Kemudian juga karena paling senior, jadi kami diminta untuk menyampaikan testimoni pada hari ini. Alhamdulillah, dari pembelajaran yang dilakukan, kalau nggak salah sebanyak 20 kali pertemuan itu, kami merasakan memang metode pembelajaran dalam sekejap ini, alhamdulillah, mudah untuk kami pahami, dan tetapi karena dasar-dasarnya itu memang namanya saya baru level 1, jadi baru yang hal-hal yang bersifat mendasar seperti kertas ajaib yang disampaikan oleh Bu Titi tadi, kemudian pola warna, pola angka, pola garis, ditambah juga dengan pembelajaran tentang fi'il madi, fi'il mudhari, dan isim fa'il serta fi'il amr. Nah, jadi baru itu yang kami pelajari sehingga masih terasa sangat mendasar, karenanya tentunya kami sangat berkeinginan untuk melanjutkan pada level-level selanjutnya. Yang kami dapatkan selama ini, karena seperti yang diungkapkan tadi memang masih sangat minim. Karena itu kami berharap seperti kami katakan tadi ingin melanjutkan lagi. Saya masak, ya nggak usah. Kepada lanjutan selanjutnya. Kalau nggak salah tadi sudah ada sampai level 7, level berapa tadi. Kemudian apa sebenarnya yang memotivasi kami untuk mengikuti pelatihan sekejap ini, sebenarnya tidak lain dikarenakan hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak dari buayan hingga liang kubur. Ditambah lagi dengan pada surah Al-Qamar itu ada sampai 4 kali disebutkan, kalau tidak salah ayat 17 itu dikatakan, walaqad yassarnal Qur'anal lizikri fahal min mudakir. Kami telah memudahkan Al-Quran bagi orang yang untuk peringatan, fahal min mudakir. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, karena berdasarkan 2 motivasi inilah, jadi meskipun sudah tua-tua, kami coba untuk ikut serta dengan bapak-bapak dan sahabat-sahabat semua. Karena kami yakin dengan tekad yang kuat, insya Allah, semua halangan-halangan, semua tantangan-tantangan akan bisa dihadapi. Mudah-mudahan, karena kita sangat berharap dengan memahami ayat-ayat Al-Quran itu, insya Allah kita akan dapat memahami, karena kewajiban untuk membaca Al-Quran itu memang ada semua kewajiban. Tentu kewajiban untuk memahami ayat-ayatnya juga adalah merupakan kewajiban. Makanya sekali lagi ini yang saya mendorong kami. Di samping itu juga, karena dalam sholat yang kita baca itu ada ayat Al-Quran, tentunya kehusukan sholat itu akan dapat kita capai apabila kita memahami ayat-ayat ini. Nah, insya Allah dengan pembelajaran melalui metode sekejap ini, semua apa yang kami cita-citakan bisa memahami Al-Quran dengan baik, bisa melakukan sholat dengan khusyuk,
insya Allah akan dapat dicapai. Karena hanya dengan sholat yang khusyuklah yang akan membuahkan akhlak yang mulia. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, kita semua akan dapat mengikuti fase pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya dari level pertama ini sampai ke level selanjutnya, hingga insya Allah apa yang kita citakan, memahami Al-Quran dengan baik dan dapat melakukan sholat dengan khusyuk akan dapat kita capai. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun, terima kasih Bu Rahmawati Rahim, senior sekali. Nggak boleh bilang tua Bu, senior. Sangat Ya, senior. senior. Bu Rahmawati beda 1 digit Bu. Kalau penjenengan 75, Pak Joko 65, beda 1. Satu 10 tahun dong. Iya, kan hanya 7 dengan 6. Oke. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terima kasih yang sudah baru bergabung. Ini adalah serangkaian acara yang sudah kami laksanakan. Dan acara berikutnya adalah pengumuman predikat menandai rombongan kita kelas Z angkatan 61 hari ini telah berakhir untuk seperti wisuda. Pengumuman predikat akan disampaikan oleh Ustadzah Rahmawati Basarang. Kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin Bapak dan Ibu sekalian, saya mewakili ya Ustadz Syahrul yang hari ini berhalangan untuk hadir untuk membacakan hasil-hasil ya dari kelas Z ini angkatan 61. Yang jelas ya semuanya adalah peserta-peserta yang luar biasa ya, cuman memang perlu untuk kita berikan ya apresiasi ya kepada teman-teman yang memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin untuk belajar ya tertatih-tatih ya dalam belajarnya ya sampai kemudian bisa ya kita lihat dari penilaian hasil akhirnya dan juga bagaimana keaktifan di kelas ya dari trainer yang mendampingi. Nah, pengumuman predikat peserta level 1 ya kelas Z. Nah, ini ada nih peserta terbaik level 1 kelas Z. Ya, mana nih bocorannya? Wah, Masya Allah. Selamat kepada Ibu Etik Suhrona ya dengan predikat mumtaz. Ya, orangnya ada? Ada. Mana nih? Kalau bisa di ini spotlight. Tampilkan. Videonya dinyalakan Bu Etik. Oh, Masya Allah. Kalau ya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik ya kepada Ibu Etik Rona ya dengan predikat mumtaz. Yang kedua ya, wah ini sudah kita dengarkan tadi kemerduan suaranya ya. Merdu sekali, merdu suaranya. Ya kepada Ibu Titik Rupitaningsih ya dengan predikat mumtaz, Masya Allah. Ya sudah dibuktikan tadi ya dengan kertas ajaibnya. Kemudian berikutnya ya Ibu Rahmawati Rahim ya yang peserta senior ya, Masya Allah juga tadi sudah memberikan banyak nasihat-nasihat ya kepada kita dari testimoni beliau ya dengan predikat mumtaz ya, Masya Allah, barakallahu fiik ya semuanya. Ibu-ibu yang mendapatkan predikat mumtaz. Berikutnya ya kepada Bapak Muhammad Saleh ya dengan predikat Jayyid Jiddan. Ya, jadi Jayyid Jiddan ini sedikit
cuman dikit banget ya perbedaan poinnya dari yang Mumtaz. Ada Bapak Muhammad Saleh ya, Barakallahu fiik. Kemudian Ibu Eli Warni ya dengan predikat Sayyid Jiddan. Berikutnya ya Ibu Rabita Ceris ya dengan predikat Jayyid Jiddan. Barakallahu fikunna jami'an. Kemudian yang kelima adalah Ibu Rumiati ya dengan predikat Jayyid. Ya. Berikutnya Alih Germes ini Bapak atau Ibu ini? Bapak ya. Alih Germes ya dengan predikat Jayyid. Barakallahu fiik. Nah, ini Pak Joko Sri Mulyono ya, Masya Allah, selamat ya, Jayyid. Ya, ini sudah luar biasa ya Bapak dan Ibu sekalian. Berikutnya Ibu Utari Wihanda ya dengan predikat Jayyid. Ibu Indriati ya dengan predikat Jayyid. Ya. Jadi ini ya sekitar 11 orang memang yang mengikuti tes ya ujian akhir sebagaimana yang saya katakan tadi ya untuk melanjutkan ke level berikutnya tidak harus ya. Jadi kita berharap ya semua nih di angkatan 61 bisa melanjutkan ya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan saya nggak ikut ujian, saya nggak mau ikut ya, nggak apa-apa ya silahkan. Yang penting adalah kita sudah mengetahui bagaimana materi-materi di pelajaran kita di level 1 ya, silahkan ya bisa dilanjutkan ya karena sangat sayang ya kalau kita berhenti di level 1 ya karena banyak sekali ya pelajaran-pelajaran baru nanti yang akan kita dapatkan di level 2. Ya, selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini hanya ikhtiar manusia ya untuk memberikan ya predikat-predikat seperti ini. Tapi kita yakin semua ya sekalipun kita tidak disebutkan namanya di sini ya, tapi semuanya memiliki ya catatan terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum ya kepada semuanya. Semoga kita semua termasuk ahlul Quran ya insya Allah karena upaya-upaya kita untuk selalu membersamai dan belajar Al-Quran. Ya, cukup untuk pengumumannya ya saya kembalikan kepada Pak Joko. Terima kasih Ustazah Rahma. Semoga pengumuman ini menjadi tolak ukur, menjadi pemacu semakin bersemangat kita. Inilah sebuah arena belajar yang sesungguhnya. Kita tahu semua bahwa latar belakang kita berbeda, usia kita berbeda, tapi kita belajar bersama-sama. Semoga nanti ke depan kita lebih seru, lebih rajin belajar, insya Allah. Acara berikutnya adalah yang kita tunggu-tunggu. Kita ingin mendengarkan secara langsung pemaparan materi oleh Ustadz Dr. Nur Ihsan Muhammad Idris, LC, MAG. Mohon dengan hormat Ustadz, kami persilakan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, boleh slide-nya dihilangkan? Ya. Suara kami jelas Bapak Ibu? Cukup. Jelas Ustaz. Jelas. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah senang sekali pada hari ini bisa berada pada perkumpulan kita ini. Hari ini kita berkumpul untuk dua keadaan. Yang pertama adalah kita mensyukuri kenikmatan yang Allah beri kepada orang-orang yang kita ya, dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita, yang Allah berikan kenikmatan tambahan, kenikmatan untuk bisa belajar Al-Quran, khususnya belajar untuk bisa memahami akan makna-maknanya. Bapak Ibu, dan ini nikmat yang sangat luar biasa ketika Allah memberikan ilmu Al-Quran kepada kita. Apatah lagi ilmu untuk bisa memahami makna-makna Al-Quran. Ibu, ini nikmat dari zat yang ribuan kali kita sebutkan nama, demikian pula sifatnya, yaitu Ar-Rahman. Dalam perkataan kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, yang maha pemberi rahmat. Dan di antara bentuk rahmat Allah ketika Allah memberikan ilmu Al-Quran kepada kita. Itulah kenapa ada sebuah surat yang bernama surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, surat Allah maha berahmat. Allah mulai menyatakan tentang dirinya, Ar-Rahman, Allah maha pemberi rahmat. Lalu Allah menyebutkan satu persatu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya sebagai bentuk sayangnya Allah kepada mereka. Bapak Ibu, namun ternyata nikmat yang paling pertama disebutkan oleh Allah adalah nikmat Allamal Quran. Allamal Quran. Ketika Allah memberikan ilmu Al-Quran kepada kita. Itu bahkan Pak Joko, Ibu Rewita disebutkan sebelum nikmat khalaqal insan. Nikmat Allah menciptakan kita menjadi manusia yang sempurna. Ya. Nikmat allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada kita al-bayan, kemampuan untuk bisa menjelaskan isi hati kita kepada orang lain. Kenikmatan bisa berbicara. Ada orang Masya Allah fisiknya, Masya Allah cakep, ya cantik, gagah. Orang ngomongnya bagus banget. Tetapi kalau tidak ada padanya Al-Quran, maka itu jauh dikalahkan oleh orang yang punya ilmu Al-Quran. Walaupun mungkin secara fisiknya penuh kekurangan. Walaupun mungkin cara bicaranya itu masih berat. Namun ketika Allah memberikan kepadanya ilmu Al-Quran, ilmu agar bisa membaca Al-Quran seperti yang Allah inginkan. Ilmu untuk bisa memahami Al-Quran. Masya Allah. Maka sebenarnya itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Masya Allah. Bapak Ibu, Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat ini. Apatah lagi dalam usia-usia seperti Ibu Rahmawati, Pak Joko, ada yang kepala 6, kepala 7, kepala 8. Masya Allah. Kalau kita perhatikan orang-orang yang kita kenal, tidak banyak orang yang mendapatkan ini kesempatan. Ini adalah insya Allah alamat-alamat kebaikan dari Allah untuk kita sekalian. Dan ketika Allah itu menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberikan dia kemudahan untuk bisa memahami Al-Quran ini. Ini yang Nabi sebutkan. Bayangkan Nabi sebagai Rasulullah, utusan Allah yang sebutkan. Kata beliau,
Man yuridillahu bihi khairan. Man, siapa saja orang yang yuridillahu bihi khairan, Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Apa caranya? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan menjadikan orang itu memahami dengan dalam agama ini. Lewat memahami Al-Qur'annya dan sunnah Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka berbahagialah. Ya, berbahagialah setiap pribadi-pribadi yang mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu Al-Quran ini. Dan hari ini kita berkumpul, untuk semua kita bersyukur ini, Ibu. Bukan hanya mereka yang belajar saja, tapi kita ini berkumpul bersyukur bersama-sama. Ya. Kali ini hadir saya, hadir Ustaz Rahmat, hadir para pengurus di sekejap, dan hadir teman-teman kita dari berbagai kelas. Ya. Maka sini ada hadir ya, ada hadir yang sudah senior, yang sudah senior. Ya, artinya senior belajarnya, juga senior umurnya. Ada Ibu Siti Halimah, Masya Allah ya. Usianya Ibu 78, benar ya? Jadi masih lebih senior ya dibandingkan dengan Ibu Rahmawati. Ya. Dan juga levelnya pun lebih senior. Sekarang sudah masuk level yang kelima. Ibu Rahmat. Jadi ada ini Bu yang lebih senior nih. Ibu Siti Halimah dari Solo. Sekarang usianya 78 ya. Atau 77 tuh. Masya Allah. Sekarang sudah masuk level kelima, sudah pertengahan. Ya. Ada Ibu Sudarni. Berapa ini teman kelasnya juga nih, level kelima. 70. Di level 3 ada Bu Auda. 73. Yang sekarang hadir kan? Ya. Bu Auda. Ya. Ada yang sekarang nggak hadir? Ada Ibu siapa? Ibu Siti Mulyani, 83 tahun. Pak Husen, ya. Ada Ibu Sri, Masya Allah. Hadirnya Ibu Sri. Alhamdulillah. Ini 83 ya Bu ya? 84. Alhamdulillah. 84, Masya Allah. Karena dulu belajarnya itu usianya 80 tahun. Waktu belajarnya level 1. Sekarang udah level ke-7 sekarang. Ya. Dan masih banyak yang lain. Yang lain. Ya. Berarti apa? Nah, mereka insya Allah menjadi contoh-contoh yang baik untuk kita sekalian. Bahwasanya umur itu, ya, itu bukan penghalang untuk belajar. Bahkan sebaliknya, ya, umur itu ketika diberikan, berarti masih ada kesempatan untuk belajar. Banyak orang menjadikan faktor U katanya, ya, faktor U katanya untuk tidak belajar. Ustadz, sudah U-nya udah banyak ini. Berarti apa? Sudah susah belajar. Maksudnya apa? Maksudnya nggak usah belajar lagi tuh. Sebaliknya, karena faktor U masih ada, berarti masih ada kesempatan untuk belajar Al-Quran. Masya Allah. Karena itulah ini pun ya kita bersyukur atas aksi pencapaian sekaligus yang mengajak ya Ibu Rahmawati, Ibu Titi, Pak Joko, ya, ibu yang lainnya yang sekarang ini merampungkan level 1 untuk bisa terus meneruskan kebaikan ini. Meneruskan kebaikan ini. Semoga kita banyak kebaikan. Tidak pernah rugi Bu, mereka yang dalam posisi belajar Al-Quran. Walaupun mungkin susah menghafalnya, karena nggak ngerti, ya, tapi nggak pernah rugi sekalian. Dan semestinya nggak perlu mengeluh. Kenapa? Karena dengan belajar aja, ya, sudah dalam kondisi yang terbaik. Seperti kata Nabi, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian. Apa kata Nabi? Man ta'allama al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran, terus-menerus belajar Al-Quran. Ya. Itu mana ta'allama? Ta'allama dari kata ilmu. Ta'allama adalah terus-menerus mengulang-ulang untuk mendapatkan ilmu Al-Quran. Itu mana ta'allama.
Nah, diterjemahkan dengan orang yang belajar Al-Quran terus-menerus. Jadi bukan cuma sekedar pencapaian hasilnya, dapat nilai mumtaz, dapat nilai jayidan, ya, lalu berhenti. Itu rugi. Biar nilainya apa? Nilainya jayid, nilainya mumtaz, nilainya apa? Makbul, cukup. Tapi kalau dia terus belajar, itu bahkan lebih bagus daripada mereka yang nilainya tinggi berhenti belajar. Karena dia dalam kondisi terus belajar. Masya Allah. Nah, ini kondisi Bu, terus kita hadirkan dalam diri kita. Hari ini kita berkumpul, Masya Allah, untuk mensyukuri ini kenikmatan yang diraih oleh orang-orang yang kita kenal. Harapan kita, dengan kita bersyukur, Allah tambahkan lagi kenikmatan untuk kita. Seperti kata Allah, La in syakartum la azidannakum. Masya Allah. La in syakartum. Sungguh, jika kalian bersyukur, syakartum, kalian telah bersyukur kepada Allah, maka hasilnya la azidannakum. La azidannakum. Sungguh benar-benar aku Allah akan menambahkan kenikmatan lagi kepada kalian. Termasuk kenikmatan, bertambah lagi ilmu Al-Qur'annya. Masuk lagi level kedua, masuk lagi level ketiga, masuk lagi level keempat, dan seterusnya. Nah, bertambah lagi itu ilmu, nikmat ilmu Al-Quran. Kalau bertambah nikmat ilmu, semoga bertambah pula nikmat bisa mengamalkannya. Dan semoga dengannya Allah memberikan hidup yang semakin baik di dunia kita. Dan yang paling utama, kalau Allah kirimkan kematiannya, Allah berikan hidup yang terbaik nanti di akhirat kelak. Nanti di akhirat kelak. Itu Bapak sekalian yang kita inginkan daripada acara kita hari ini, mensyukuri. Yang kedua Bu, sebagai media silaturahmi kita, program pasti adalah program ya bulanan pengajian Al-Quran sekejap, tematik secara bertema dan inspiratif. Kenapa harapan kita ini materi untuk bisa menjadi inspirasi bagi siapapun kita, tidak benar usaha kita, inspirasi untuk hidup yang lebih bagus di dunia ini, untuk hari-hari yang tersisa yang Allah berikan kepada kita, ya, yang umurnya 80 tahun. Semoga masih ada umur 10 tahun ke depan. Semoga masih ada umur 100 tahun ke depan. Tapi umur-umur yang bisa menambahkan kebaikan untuk kita. Umur-umur yang bisa menambahkan kebaikan untuk kita. Hari ini kita berharap kita bisa mendapat inspirasi daripadanya. Demikian pula milik silaturahmi, Masya Allah ya. Ibu Rami bisa jumpa Ibu Sri Mulyani, Bu. Ini lebih senior ini. Ya, 84 tahun, tinggalnya di Bekasi. Ya. Tinggal di Bekasi. Oke Bu ya, demikian pula yang lainnya. Bapak Ibu, hari ini insya Allah ya, kita boleh sama-sama belajar ya. Belajar untuk menguatkan diri kita. Lewat sebuah materi, ya, sebuah materi. Ini materi kita berikan judul dengan apa Bu? Dengan tingkatkan usahamu menuju Allah. Tingkatkan usahamu menuju Allah. Oke. Bu, di sini Bu, ada kata-kata apa Bu? Kata-kata usaha. Itu usaha Ibu sekalian. Sebenarnya dia punya bahasa Arab yang juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak? Ikhtiar bukan Pak? Bukan ikhtiar. Ya. Jadi kata banyak dipakai di Al-Quran, usaha. Ya. Apa Ibu? Ini kata dipakai menjadi salah satu rukun orang berhaji. Nah, apa itu? Rukun Sa'i ya? Hah? Sa'i. Sa'i. Nah, sa'i Bu. Itu sa'i apa artinya Bu?
Kalau berhaji, ya, bergerak cepat, ya kan? Bergerak cepat antara Safa dan Marwah. Itu namanya sa'i itu. Ya. Itu sa'i bumbu bahasa Arab itu. Ya. Yang punya mana Pak? Usaha. Berusaha. Ya, usaha. Ya, dia adalah amalan. Amal. Tapi kalau kata-kata sa'i, Bu, ada unsur apa? Usaha. Amal yang penuh dengan usaha dan penuh kesungguhan. Nah, itulah menjadi Bu materi kita pada hari ini tentang kata sa'i ini. Sa'yun kalau bahasa Arabnya itu Bu. Sa'yun. Ya. Ibu ini sa'yun ini sekalian. Itu banyak banget dipakai di Al-Quran. Quran. Termasuk menjadi tema kita pada hari ini. Tema tentang tingkatkanlah usahamu menuju Allah. Ini judul ya. Terinspirasi daripada sebuah ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Lail ayat yang keempat. Ini yang sudah level 2. Ini sudah belajar ini ayatnya ini. Coba Bu, semua buka itu. Buka surat Al-Lail ayat yang keempat. Inna sa'yakum lasatta. Sudah semuanya? Nah, coba Ibu Sudarni dibaca. Dinyalakan mic-nya Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sa'yakum lasatta. Dibaca pendek Bu. Inna sa'yakum pendek. Inna sa'yakum lasatta. Coba apa maknanya Bu? Coba. Maknanya sungguh usahamu memang beraneka macam. Ya, kan? Lihat Bu kata-katanya. Apa? Inna sesungguhnya kata Allah. Sa'yakum. Itu kan Bu. Sa'yun. Sa'i. Usaha kalian wahai manusia. Itulah syatta. Lah benar-benar bermacam-macam. Berbeda-beda. Gitu. Oke. Jadi ini Bu. Apa yang disebutkan? Allah jadikan kita ini Bu. Dari laki-laki, dari perempuan. Ayat sebelumnya. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Ya. Jadi proses Allah menciptakan apa? Menciptakan ada laki-laki ada perempuan. Ya. Tapi semua kita sebenarnya Ibu memiliki apa? Memiliki sa'yaku, memiliki usaha yang berbeda-beda. Ya. Jadi ada isyarat. Ayo, bukan cuma sekedar beramal. Tapi apa? Beramal dengan penuh kesungguhan. Berusahalah dengan usaha yang terbaik. Namun ternyata memang orang butuh berusaha itu beda-beda. Beda-beda. Ada dua ternyata Bu. Satu apa? Ada orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengerjakan kebaikan. Namun juga ya, ada orang yang bersungguh-sungguh, ya, dia berusaha, bekerja keras, tetapi dalam mengerjakan keburukan. Namun yang Allah inginkan dari kita adalah Allah ingin kita ini terus meningkatkan usaha kita, meningkatkan amal kita yang baik. Agar kita bisa menuju Allah dan berjumpa dengannya dengan perjumpaan yang mengesankan di surganya. Oke. Lihat Ibu, apa kata yang Allah pilih? Sa'iyakum, sa'i. Usaha. Usaha kalian. Beda-beda. Kita mau yang mana Ibu? Kita mau usaha kesungguhan dalam kebaikan atau usaha kesungguhan dalam keburukan?
Bu, kenyataannya kita bisa lihat sekarang orang-orang ini, Masya Allah. Sekarang orang pada bergerak, ada yang di rumah, ada yang bergerak ini. Kenapa? Berusaha untuk bekerja, mencari nafkah, mencari duit. Macam-macam bentuknya itu. Termasuk ada orang jahat juga. Yang berusaha jahat. Orang-orang Israel itu berusaha jahat. Luar biasa. Ya. Sampai keluarga uang sampai uang miliaran, triliunan. Itu berusaha. Tapi berusaha dalam kejahatan. Berusaha membunuh orang semakin banyak. Namun, aja orang yang berusaha untuk melindungi kaum muslimin, untuk berjihad fisabilillah. Mereka berbeda-beda, mereka bermacam-macam. Tapi tentu yang Allah inginkan dari kita adalah usaha yang bagus. Makanya di surat ini ya, Allah menyebutkan dua jenis itu orang yang berusaha. Allah mulai orang yang usaha baik. Kata Allah, fa'amma man a'ta. Maka adapun orang yang berusaha. Apa Ibu? Dengan man a'ta, dengan memberi. Memberi Bu. Banyak memberi. Semakin banyak memberi. Memberi apa? Memberi hartanya. Memberi. Apakah memberinya bentuknya zakat? Memberinya bentuknya infak? Memberi sedekah? Memberi wakaf? Insya Allah. Ya. Semakin sering memberi, semakin banyak memberi. Itu. Atau mungkin ada orang nggak punya harta, Bu. Nggak punya harta. Tapi dia punya ilmu. Dia punya ilmu. Maka dia memberikan orang ilmu yang Allah berikan kepadanya. Memberi juga itu. Memberi juga itu. Apalagi orang punya pikiran, Ibu. Punya pikiran. Maka apa? Dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan ide, dengan pikiran-pikiran yang dia punya. Bagusnya Ibu begini, Bu. Bagusnya begini, bagusnya begini. Perlu perhatian. Perlu perhatian kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara a'ta. Dengan cara memberi. Nah, ini bukan perkara yang mudah sekalian. Ini perkara yang luar biasa. Dan ini perkara memerlukan kepedulian. Kepedulian. Dan ini perkara memerlukan sa'i. Usaha. Nah, ini kata Allah. Allah mulai. Dan adapun orang yang dia itu memberi. Dengan berbagai macam bentuk pemberian. Termasuk wattaqo, dan dia itu bertakwa. Takwa berarti Bu? Macam-macam bentuk amal soleh itu. Takwa dengan sholatnya, takwa dengan tauhidnya, takwa dengan jihadnya, takwa dengan belajarnya. Belajar adalah takwa. Belajar adalah takwa. Menghafal Quran adalah takwa. Masya Allah. Termasuk takwa apa Bu? Menahan diri dari mengerjakan berbagai macam bentuk keburukan. Dari kesyirikan. Dari mau dipuji ketika beramal. Dari mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar. Coba lihat. Sekalian. Itulah apa? Takwa. Dan dia penuh kesungguhan. Ya. Kesungguhan dalam belajar. Sa'i. Kesungguhan dalam berdakwah. Kesungguhan dalam membantu orang lain. Masya Allah. Kesungguhan dalam berpikir kebaikan orang lain. Tuh. Itu di antara makna sekalian. Lalu kata Allah bagi Bu. Kata Allah. Wasoddaqo bil husna. Dan dia itu membenarkan akan adanya al-husna. Adanya surga yang terbaik kenikmatannya. Itu al-husna. Ya, yang terbaik kenikmatannya yaitu surga. Dia percaya. Dia yakin ada itu surga. Balasan bagi orang-orang yang sa'i. Bekerja keras untuk memberi. Bekerja keras dalam ketakwaan. Ya. Jadi Ibu Rahmawati, kenapa kita belajar? Ya. Dengan umur begini, karena kita yakin ada surga Allah. Ya. Yang siapkan bagi mereka yang belajar. Karena belajar itu adalah ibadah. Ini adalah kalamullah.
Allah mencintai orang-orang yang belajar kitabullah. Ya, mencintai. Karena gak bisa beramal benar kalau tak punya ilmu yang benar. Ilmu ini harus belajar. Sekalian. Jadi dia Masya Allah, dia memberi, dia bertakwa, dalam keadaan pikirannya dipenuhi, hatinya dipenuhi dengan pembenaran kepada adanya surga yang al-husna yang terbaik. Ibu sekalian, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 level, 2 level. Bu, apakah sia-sia? Tidak. Semakin lama Ibu, semakin lama belajarnya, Allah mudahkan dia. Semakin mudah dia beramal. Ini kata Allah, Bu. Fasanuyassiruhu lil yusra. Masya Allah. Maka kami akan memudahkannya. Memudahkannya, Bu. Apa? Lil yusra, menuju negeri yang paling mudah urusannya, yaitu surga. Ibu, memudahkan apa? Kata ulama, Allah akan mudahkan dia beramal soleh. Beramal soleh. Lil yusra, untuk menuju negeri kemudahan di surga. Negeri yang semua urusannya mudah di surga. Makannya mudah, minumnya mudah, tinggalnya mudah. Kenapa? Karena Allah telah memudahkan mereka untuk bisa beramal soleh. Jadi belajar, Bu, jadi mudah. Berinfak itu jadi mudah. Berzakat itu jadi mudah. Berjihad itu jadi mudah. Masya Allah. Coba, Bu. Bisa dirasakan ini yang terbiasa, Bu? Jadi biasa. Level 1, 20 pertemuan. Ya. Naik 2 level, semakin mudah itu. Semakin mudah level 3, semakin level 4. Kenapa? Karena ya ada ilmunya. Tapi secara praktiknya, apa yang dia pelajari level 1 itu sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak sebenarnya itu. Ya, kenapa? Akan berulang-ulang di level-level berikutnya. Ibu akan lihat di setiap baris akan menemukan kertas ajaib muncul itu. Setiap baris akan melihat ada pola-pola yang bergaris. Berarti apa? 6 wazan sudah dipelajari. Ya. Cuma ada kata-kata baru yang muncul. Tapi itu sedikit. Rata-rata kata-katanya itu saja itu. Semakin mudah. Nanti akan masuk level kedua. Level 2. Belajar materi baru. Bagaimana menghafal kertas biru 1. Kertas biru 2. Itu dihafalin itu. Ya. Belajar 6 wazan yang lengkap. Itu dihafalin. Kenapa? Ilmunya akan muncul di setiap halaman. Ya. Mewakili 10% kata Quran. Kata 100 kata biru 2. Itu dihafalin. Tapi kalau udah belajar, ya awalnya kan baru itu. Tapi dihafalin 2 bulan. Setelah itu akan menemukannya pada setiap halaman Al-Quran. 10%. Isinya apa? Ada kata-kata biru 1, biru muda, biru 2. Itu butuh sa'i, butuh usaha. Kapan itu? Nanti belajar di kedua. Tapi kalau sudah belajar, Bu, akan jumpa pada setiap halaman Al-Quran. Kenapa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan dia itu untuk bisa mengerjakan amal soleh. Ujung-ujungnya lil yusra, agar bisa menuju negeri penuh kemudahan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, Bu, bisa dirasakan ini? Ini yang pertama, yang sa'i pertama, sa'i kebaikan. Ada yang sa'i kedua, Ibu, sa'i kedua. Lawannya itu, kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna. Dan ada orang, Ibu, yang sudah berusaha dapatkan duit yang banyak, Ibu. Tapi ketika berinfak, dia itu malah bakhila.
malah bakhil. Kan duitnya banyak, duitnya ada. Bahkan wastaghna, ya, merasa cukup dari keimanan, nggak butuh bertakwa, nggak butuh sholat, ya, nggak butuh belajar. Kenapa? Istaghna, merasa cukup dari keimanan. Padahal apa? Tubuhnya sehat dan seterusnya. Yang paling parah wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan akan adanya hari kiamat, surga yang terbaik. Sebaliknya kata Allah, fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan memudahkan dia untuk beramal buruk. Ujung-ujungnya lil usra, menuju negeri yang penuh kesulitan, yaitu neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ada orang itu juga, orang yang dia tuh berusaha, tapi berusaha dalam keburukan. Dalam keburukan. Coba lihat tuh. Lihat yang mau korupsi itu. Ya, yang mau korupsi. Itu kan bukan perkara yang mudah itu. Yang mau mencuri. Itu bukan perkara mudah itu. Tapi ada orang mengerjakannya. Nah, 1 kali berhasil. 2 kali berhasil. Kayaknya gampang ya. Akhirnya keterusan. Kenapa? Satu keburukan mengundang keburukan yang lainnya. Kami mudahkan dia untuk mengerjakan amal buruk. Hati-hati, ujungnya apa? Lil usro. Akan menuju negeri penuh kesulitan. Sulit hidupnya nanti di akhirat. Di mana? Di neraka jahanam. Ini ayat mau ingatkan kita harus berusaha. Tapi kita punya pilihan. Memilih usaha seperti apa. Tapi sekalian, makanya kita menemukan di Al-Quran banyak sekali itu ayat-ayat ya yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang berusaha, yang sa'i tadi itu, Bu. Yang hebatnya ya Allah, Bu. Ada orang yang buta, yang sa'i, yang berusaha beramal soleh. Ini Allah sebutkan di Al-Quran di surat Abasa. Ayo buka, Bu. Surat Abasa, surat yang ketiga, juz 30. Yo. Sudah jumpa? Masih ada tuh, Ayat yang Ini kegiatan rutin sebulan sekali pengajian. Kalau besok itu sudah. Nah, coba Pak Joko, Pak, dibaca Pak ayatnya itu, Pak. Ayat ke-8. Ini tentang seorang yang buta yang bernama siapa? Abdullah bin Maktum. Saya belum nyimak ya, Al-Qurannya belum siap di meja. Surat Abasa ada? Siapa yang jumpa? Belum siap. Abasa. Yang lain aja, Ustaz. Oke, siap. Ayat yang ke-8. Ibu Eti udah jumpa? Boleh Ibu Eti dibaca, Bu? Suaranya, Bu. Suaranya Ya. Oke. Ayat ke-8 ya. Surat Abasa Ya. 80 ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man ja'aka yas'a. Ya, artinya Ibu. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Ya, kan Bu? Ini Bu, ceritanya siapa? Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi yang buta. Yang buta, kata Allah, yang datang menemui Nabi dengan bersegera. Kata Allah, wa amma, dan adapun manja'aka, orang yang datang kepadamu dengan yas'a, dengan bersegera. Itu kan Bu. Bersegera, di mana yas'a? Kayak orang sa'i, somarwa. Bagaimana tuh bisa lihat?
Ini orang buta ibu. Yasa apa? Datang bersegera, datang cepat-cepat, datang dengan penuh kesungguhan. Masya Allah. Wahuwa yaksha, dan dia dalam kondisi takut kepada Allah. Takut ada perintah yang belum dia kerjakan. Takut ada larangan yang dia kerjakan. Takut ada berita yang belum dia ketahui. Takut ada kesalahan yang dia kerjakan dari perbuatannya. Maka dia datang bertanya tentang apa yang dia perbuat. Kata Allah, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ada orang yang datang kepadamu dengan bersegera. Ibu. Apanya yas'a. Untuk pergi belajar misalnya, pergi belajar. Ini contoh. Contoh kenapa orang yang yas'a, yang berusaha sungguh-sungguh untuk pergi belajar, walaupun dia penuh kekurangan dalam pandangan orang. Apa itu? Buta. Tak bisa melihat. Bandingkan dengan kita ini yang Allah berikan kesempurnaan tubuh. Tubuh yang sehat. Dan mata yang sehat. Telinga yang sehat. Seharusnya kita ini lebih yas'a. Lebih yas'a. Lebih berusaha daripada yang buta tersebut. Masya Allah. Bu, siapa lagi sekalian? Ada orang, dia bukan nabi, dia orang biasa. Tapi dia belajar sama para nabi. Tapi dia dapat info, nabinya itu mau dibunuh. Ya, dainya mau dibunuh. Maka dia datang, ingatkan kaumnya untuk jangan berbuat seperti begitu. Di mana Ibu? Di surat Yasin yang orang sering baca, surat Yasin. Masya Allah. Coba dibuka. Ya, di surat Yasin, surat yang ke-36, ayat yang ke-20. Nah, ini Bu, ceritanya panjang nih, ceritanya panjang ya. Ini ceritanya startnya dari ayat yang ke-14. Ini ayat startnya dari ayat berapa? Ayat ke-14. Ya. Oke Bu, ingatlah ketika kami mengirimkan kepada mereka Itsnaini, dua orang. Ya, dua orang Nabi ini. Fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan mereka berdua. Oke. Lalu kami perkuat dengan yang ketiga. Mereka mengatakan inna ilaikum mursalun. Kami adalah para utusan kepada kalian. Tapi intinya apa? Kaumnya enggak merespon dakwahnya, Bu. Bayangkan tiga orang. Tiga orang apa? Nabi yang dikirim itu, utusan. Tiga orang. Bahkan sebaliknya mereka, Bu, mau berbuat keburukan kepada mereka. Ya. Maka ayat yang ke-20. Ke-20. Coba dibaca bertitik. Ayat ke-20 apa itu? Ayat ke-20. Ayat itu. Ayat sini. Ayat sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya, artinya ya, Pak, Ibu. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu. Lagi. Ayat berikutnya. Ayat 21, Ustaz. Ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang
tidak memintamu imbalan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah, Bu. Ini kan, ini bukan Nabi ini, Bu. Ya. Tapi bayangkan dia apa? Dia datang dari kampung itu, dari pelosok. Wajah amin aqsal madinati. Dan datang dari Aqsal Madinah. Apa tuh? Aqsal tempat yang jauh dari kota itu. Di pelosok. Siapa? Rojulun, seorang laki-laki. Yas'a, dengan bersegera. Bayangkan Ibu. Kenapa? Dengan itu kaumnya mau berbuat buruk kepada para nabi utus tadi. Mau dibunuh, mau diapain. Bahaya ini. Maka dia datang dari kampungnya, bisa lihat. Dari ujung kota itu. Datang. Ja'a. Apa Bu? Dengan yas'a, bersegera. Bersungguh-sungguh. Ya. Lalu berkata kepada kaumnya, ya kaumi, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul ini. Bukannya dibunuh, bukannya dijelek-jelekin, tapi ittabi'ul mursalin. Ikutilah para utusan ini. Ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum, orang-orang yang tidak meminta dari kalian ajron, upah. Wahum muhtadun, dan mereka pun itu mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan. Dua contoh yang Allah berikan Al-Quran, kisah nyata dari orang-orang yang penuh kekurangan, tapi mereka penuh kesungguhan. Ada yang buta, ada yang kampungnya jauh, tapi pergi untuk berdakwah, ingatin kaumnya. Sekalian, maka ini ya pelajaran. Ayo tingkatkan usaha kita menuju Allah, Bapak sekalian. Tingkatkan usaha kita, keseriusan kita untuk menuju Allah. Dan semua tidak ada yang sia-sia. Karena Allah itu insya Allah akan memberikan balasan atas semua usaha yang kita kerjakan. Ibu, sebagai penutup ya, kita baca surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-9. Coba. Balasan bagi orang-orang yang berusaha dalam kebaikan. Juz 30 ini. Dibaca tiap hari Jumat ini. Surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-9. Nah, coba dibaca lagi Ibu Titi. Al-Ghasyiyah surat ke Al-Ghasyiyah surat yang ke-26, halaman 592. Halaman 592. Al-Ghasyiyah ayat 9. Ayat 9, Ustaz. Ayat 8 dan 9, coba. 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idin na'imah lisa'iha radiyah. Oke, cukup. Apa artinya, Bu? Banyak pula wajah pada hari itu yang berseri-seri karena usahanya sendiri. Mereka merasa senang. Nah, kan Bu? Wujuh, dia kata wajah. Wujuh itu wajah-wajah. Ada wajah-wajah orang-orang beriman. Yauma idzin, yang pada itu naimah nikmat. Yang penuh kenikmatan. Penuh kenikmatan. Gembira dia, senang dia, Ibu sekalian. Nampak pada wajahnya itu. Kapan, Bu? Yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat. Kenapa? Lisa yiha. Ini dia, Bu. Lisa yiha, karena usahanya rodia, sekarang dia ridho, dia puas. Kenapa? Fi jannatin aliyah,
Karena dia berada dalam surga yang penuh dengan surga yang tinggi. Masya Allah. Ibu coba lihat nih. Apa kata Allah? Lisa'iha radiyah. Karena usahanya. Usaha keimanannya waktu dunia. Dia akhirnya radiyah. Bisa ridho. Bisa puas. Kenapa? Karena berada fi jannatin aliyah. Di dalam surga yang tinggi. Baik Ibu. Hari ini kita berkumpul. Kita saling mengingatkan semua kita. Ayo tingkatkan usaha kebaikan kita untuk kita menuju Allah, agar kita bisa berjumpa dengan Allah dalam perjumpaan yang terbaik. Khususnya yang sedang belajar sekejap ini, ayo terus belajar Ibu. Yang baru rampung level 1, ayo belajar level 2. Yang level 2 masuk level 3, yang level 6, level 7 dan seterusnya. Ya. Bahkan ganti usaha, tambah usaha. Usaha kelas sekejap. Ada usaha kelas apa? Kelas kait setiap pekan. Ada usaha kelas pasti. Ada usaha besok ini kelas tahsin. Masya Allah. Tahsin. Tahsin. Yang tadabbur surah Al-Fatihah. Ikut lagi. Ikut lagi. Kenapa? Kita lihat sejauh mana kemampuan kita untuk Al-Fatihah ini. Kemampuan bacanya. Kemampuan memahaminya. Itu kita akan tahu. Kalau kita pernah perdengarkan kepada orang-orang yang kita anggap insya Allah lebih ahli daripada kita. Akan terasa. Ternyata masih ada perbaikan yang perlu kita lakukan. Atas apa yang kita sudah hafalkan dalam Al-Fatihah ini. Dan masih ada tadabbur yang bisa kita tambahkan dari apa yang kita pahami sebelumnya. Akhirnya sekalian. Demikian sekalian. Semoga hari ini jadi inspirasi kebaikan. Dan semoga Allah beri kita kebaikan insya Allah. Mungkin cukup ya untuk hari ini menjelang zuhur ya. Sebelum kita berakhir ya kita berdoa kepada Allah ya agar Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baguskanlah agama kami yang menjadi sandaran hidup kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baguskanlah dunia kami tempat di mana kami tinggal. Baguskanlah akhirat kami tempat di mana kami kembali. Tempatkanlah kami semuanya di dalam surgamu yang penuh dengan kemuliaan. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk belajar. Yang dengannya Engkau mudahkan kami untuk bisa membaca kitab-Mu sepanjang siang dan malam. Yang dengannya Engkau mudahkan kami untuk bisa mentadabbur kitab-Mu, mengamalkan kitab-Mu, dan menakwalkan kitab-Mu birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Ghafur, yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami semuanya. Dosa-dosa orang tua kami. Dosa-dosa guru-guru kami. Dosa-dosa murid-murid kami. Dosa-dosa keluarga kami. Dosa-dosa orang yang kami cintai karena Engkau ya Allah. Innaka antal ghafur hamid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha Pemberi rahmat. Limpahkanlah rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami semuanya. Limpahkanlah rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Angkatlah semua masalah kami ya Allah. Angkatlah semua masalah kami ya Allah. Berikanlah pertolongan-Mu kepada saudara kami di Palestina ya Allah.
Berikanlah kemenangan kepada saudara kami di Palestina, ya Allah. Innaka anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustaz. Sampai ketemu lagi Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih ada MC-nya? Entah mana MC-nya tadi? Pak Joko. Ini Pak Joko izin sholat di masjid. Oh, berarti sholat. sholat. Oke Bu ya, insya Allah kita jumpa lagi besok di kelas Jazakumullah khairan katsiran. ya. Dan sampai jumpa Ibu Rahma, Ibu Titi, Ibu di level kedua insya Allah ya. Ustadz Afwan sebentar mau foto dulu, difoto Oh, dulu. mau foto dulu katanya. Ayo, tolong, ayo. Ini gini. Bu Suci, insya Allah. Ya, oke. Alhamdulillah. Begini. Jumpa semuanya nih, insya Allah. Sama-sama Ustaz. Sebentar, satu. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok semuanya. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Iya. Terima kasih. Ibu Rama, apa kabar Bu Rama? Baik, Bu Rum, apa kabar kita? Kemarin aku sebulan di Palembang, baru balik. Nah, ini kemana? Ke Jakarta? Nah, ini Jakarta, kemarin sebulan di Palembang. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu semua. Baik, mohon maaf ya. Bu Titi. Bu Eti sehat Bu Eti. Ya, alhamdulillah sehat. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi ya. Entah Iya. kapan ketemu lagi. Kelas barunya kapan ya? Bukan. Tanggal itu kalau nggak salah Belum tahu. Belum tahu. 14 Ya, belum kan ada kapan ya? pengumuman, kan? Belum tahu. Masih diundur Ibu jadi tanggal 19 Juli. Oh, Bisa hubungi admin ya Ibu. Ya, Iya, iya. makasih. Oke, mohon izin ya. Assalamualaikum. Sama-sama semua ya. Ibu-ibu semua, udah lama libur. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.